dikenalin nih sama temen, ada nih namanya Profirm. Jadi nggak pakai modal sendiri. Jadi kita dikasih dana, kita kelola dana mereka, nanti keuntungannya bagi hasil. Ada 80-20, ada yang 90-10%, ada yang 70-30, tergantung kesepakatan di awalnya. 70-30 itu 70-nya untuk si tradernya atau 70 untuk institusinya? Loss-nya tuh bener-bener harus sedikit banget gitu, nggak boleh floating terlalu banyak kan? Hmm. Dan juga harus untung lagi tuh. Tekniknya gimana tuh? Bisa di-share spill-spill sedikit gak nih? Oke, soal tekniknya ya, sebenarnya gue. Halo semuanya, kembali lagi di acara Podhack bareng gue Heritan di episode keempat. Nah, kali ini kita kedatangan bintang tamu yang luar biasa ya. Bintang tamu ini adalah trader yang sangat-sangat berpengalaman ya, karena beliau sudah bisa ya mendapatkan pendanaan dari institusi-institusi besar ya, bahkan sampai 100.000 dolar. Nah, penasaran bagaimana sih caranya trader bisa mendapatkan pemodalan sampai segitu besar? Kita langsung aja sambut Bro Hermawan. Oke, thank Eh, you, thank you. Oke, Nah, welcome ya Bro Hermawan di Podhack kali ini. Jadi yang mau kita bicarakan di Podhack kali ini adalah kita mau tanya-tanya soal pro firm ya, atau yang tadi katanya kan pendanaan dari institusi. Mungkin bisa diceritakan dulu nih, kenal awalnya pro firm gimana, dan pendanaan yang didapatkan berapa, dan bagaimana caranya. oke, kalau kenal Profirm tuh sebenarnya awalnya karena nggak sengaja sih, Nggak sengaja? nggak sengaja. Jadi mikir kalau trading itu harus modalnya gede, pertama Hmm. pastikan. Hmm. Nah, habis itu nyari-nyari, karena kan awal trading juga dengan modalnya kecil nih. Awal trading dengan modalnya kecil. Terus habis itu setelah mikir-mikir, ah katanya orang trading itu bisa menghasilkan uang yang banyak, gitu kan. Hmm. Nah, cuma kalau modalnya kecil, kapan nih kita bisa ngasihin uang yang banyak? Apalagi bisa sampai trading for living, gitu kan. Betul, jadi modal itu kan sangat berpengaruh ya. Iya, benar. Jadi nyari-nyari, masa sih nggak ada perusahaan yang bisa ngedanain kita nih untuk ngasih kita kayak sertifikasi lah ibaratnya, sertifikasi kemampuan kalau kita tuh memang mampu gitu. Jadi bisa ngolah dana besar. Nah, tadinya kepikirannya tuh jadi fund manager di perusahaan. Oh gitu, fund manager awalnya targetnya. Awalnya gitu. Hmm. Karena kan ya ibaratnya kita jadi ada karir lah ibaratnya ya. Karir. Nah, habis itu nyari-nyari, ternyata dikenalin nih sama teman, ada nih namanya Profirm. Sambil nyari-nyari juga di internet ternyata banyak juga nih orang-orang luar negeri yang trading itu pakai Profirm, jadi nggak pakai modal sendiri. Hmm. Jadi kita dikasih dana, kita kelola dana mereka, nanti keuntungannya bagi hasil. Ada 80-20, ada yang 90-10%, ada yang 70-30, tergantung kesepakatan di awalnya. 70-30 itu 70-nya untuk si tradernya atau 70 untuk institusinya? 70 untuk tradernya. Oh, jadi Iya, 70 untuk tradernya, 30%-nya untuk untuk institusinya. institusinya, benar. Nah, soalnya kan kenapa pembagian kayak gitu? Karena di awal kita beli akun sama dia. Oh, jadi beli akun pertama Iya, kalinya. Itu jadi beli akun tuh untuk apa ya? beli akun tuh kayak kita ibaratnya bayar lisensi lah, bayar untuk ngambil sertifikasi. Karena kalau lulus Profim itu nanti kita dapat sertifikat nih kelulusan. Itu lulus itu berarti kayak ujian gitu maksudnya? Ujian, benar. Jadi Profim itu Hmm, awalnya ada challenge-nya. challenge Sebelum ya? sebelum didanain mereka nguji diri kita dulu. Mampu nggak untuk capai target yang mereka tentuin, profitnya atau konsistensinya nih, drawdown-nya maksimal sampai berapa, itu mampu apa nggak. Kalau udah nggak mampu di awal ya udah. Ibaratnya kita bayar sertifikasi kita gagal gitu. Oh, Nah, gitu. nanti setelah lulus baru kita bisa dapat pendanaan, baru ntar soal hitungan bagi hasilnya gitu. Biasanya kesepakatannya di awal sebelum kita lulus sertifikasi. Oh, gitu. Jadi untuk lulus sertifikasinya itu gimana tuh persyaratannya? Kayaknya kelihatannya susah ya? Kalau untuk persyaratannya sih sebenarnya cukup ketat ya dari beberapa perusahaan karena beda-beda. Ada yang drawdown maksimum dari satu akun 5%. Dalam satu kali trade nggak boleh lebih dari 2%. Terus habis itu target profitnya harus 10%. Jadi kalau target profitnya tercapai, dia baru bisa dapat lulus sertifikasi. Tapi kalau target profit yang nggak tercapai, ya udah, berarti gagal sertifikasi. Hmm. Nah, sebenarnya ada banyak peraturan-peraturan kecil lainnya, kayak misalkan nggak boleh martingale, nggak boleh eh, tambah posisi dengan lot besar dan lain-lain. Pokoknya semuanya harus tertata rapi lah. Jadi harus konsisten, harus disiplin, harus punya metode yang memang udah diuji sebelumnya. Jadi nggak bisa sembarangan orang yang lulus itu. Ya kalau mau nyoba, misalkan anggapannya udah merasa profit trading sendiri udah bisa, terus habis itu mau nyoba silahkan. Tapi bukan untuk semua orang sebenarnya. Jadi memang si ujiannya tadi juga mengeliminasi kemungkinan hoki juga ya kalau gue lihat ya. Karena misalnya martingale nggak boleh gitu. Mungkin
Dan juga ada maksimal drawdown kurang lebih tadi 5% ya? Iya, maksimal 5%. 5%, yang 2% itu mungkin per entry tadi ya? Per trade ya. Wah, jadi berat banget ya. Nggak boleh lebih besar loss-nya dibandingkan 2% modalnya. Iya, benar. Wah, gila ya. Karena kan disiplin trading itu kita bilang kalau misalkan modal 100.000 kita trade dengan 1%, kemungkinan untuk kita loss itu dari akun yang 5% tadi, drawdown-nya maksimal itu kan masih agak kecil ya. Kalau kita punya trading plan yang benar, sama money management yang bagus, gitu kan. Tapi kalau misalkan orang-orang yang biasanya anggapannya kita bilang ya memang udah bisa profit trading gitu, karena saya dulu juga gitu kan. Merasa pakai modal sendiri udah bisa nih profit trading. Awalnya ya merasa kayak, oh bisa nih lulus ini gitu, bisa nih lulus Profirm. Ternyata pas dicoba gagal juga. Ternyata ada masalah di mental juga. Karena nggak biasa ngelola dana gede. Pertama kan. Biasanya yang ngelola dana kecil doang. Cuma Mm. paling modal $500 atau berapa terus tiba-tiba langsung mesti ngolah nih $100.000. Dengan padahal ke 1% di $500 itu cuma $5 kan kurang lebih. Nah, tapi kalau $100.000 kan 5%-nya beda jumlahnya. Bisa satu kali modal kita. Yang biasanya kita pakai modal. Nah, biasanya dari situ mentalnya mulai goyang nih karena nggak biasa ngelihat drawdown tuh sampai ratusan dolar gitu. Nah itu pengaruh juga tuh pertama, gagal di situ. Mentalnya udah kebentuk, disiplinnya nggak kebentuk yang kedua. Kalau disiplinnya itu juga sempat gagal gara-gara disiplin nggak disiplin. Trade abis itu loss beruntun. Habis loss beruntun, wah, let's say kita lagi loss $500 gitu ya. Dalam kita mau balas dendam gitu, satu kali trade kita mau dapetin langsung nih, balikin loss kita. Nah itu biasanya pasti gagal juga. Jadi tidak semudah itu ya. Hmm. Susah lah ya kalau dilihat dari ujiannya yang seperti itu. Ya benar. Jadi ya perlu disiplin, Mm. perlu mental juga. Jadi nggak semua orang walaupun dia udah profit, tapi ya belum tentu dia bisa lulus profit gitu. Kalau misalnya sudah lulus nih, akhirnya kita udah lulus ujiannya dan akhirnya kita mendapatkan pendanaan. Nah, yang menentukan besaran pendanaan dari mereka itu siapa ya? Kita nentuin sendiri kita mau pendanaan berapa. Karena kan kita ujian kan sertifikasi. Nah, semakin besar dana yang kita mau kelola, kita mau minta mereka misalkan let's say kita mau kelola, oh merasa mampu nih ngelola dana 200.000, $300.000 dalam satu akun. Ya udah, kita ambil sertifikasi juga tetap, tapi sertifikasinya akan lebih mahal harganya. Begitu. Jadi semakin besar permodalan yang kita ajukan, semakin besar juga biaya pendaftarannya. Iya benar. Oh, misalnya yang paling kecil itu berapa tuh funding di Profirm? Yang paling kecil beberapa tempat ada yang 2.500 Mm-mm. dolar, ada yang 5.000 tapi 2.500 itu udah jarang banget lah. Rata-rata sih 5.000 sampai 10 ribuan. Nah, kebanyakan kalau di luaran sana biasanya udah rata-rata 10.000. Oh, kalau $10.000 misalnya kita ingin funding berarti kan 150 juta ya. Iya, Funding 150 juta berarti berapa tuh pendaftaran yang harus kita keluarkan untuk mendaftar di ujian tersebut? untuk pendaftarannya sih beda-beda ya. Jadi dari tiap perusahaan platform kan beda-beda nih ngasih eh, harganya. Biasa tergantung tempat juga ya. Biasa around $100 sampai $300 Oh, itu untuk yang akun 10.000. untuk akun 10.000. Kalau yang 100.000? Untuk 100.000 bisa lebih gede lagi, mungkin ya 2 kali lipat dari itu sih, kurang Oh, lebih. jadi semakin besar 2 sampai semakin 3 kali mahal lipat, ya. ya benar. Oke. Dan untuk ujiannya itu berarti sekali ujian lolos langsung dapat akunnya? Enggak, Oh, enggak jadi langsung ujian lolos langsung dapat. ada beberapa platform yang memang nyediain tuh, misalkan kita mau langsung pendanaan. Kalau langsung pendanaan, dia bisa ngasih kita pendanaan langsung, Mm-mm. tapi itu harganya modalnya gede banget. Itu besar banget. Dan ya peraturannya tetap sama. Itu pertama. Jadi nggak perlu sertifikasi. Ibaratnya ya kita ya udah nih dipinjemin modal gitu. Kasarnya gitu. Tapi kalau hilang ya sudah gitu. Tapi kita kan bayarnya lebih mahal ke dia. Jauh. Bisa dari yang normal itu mungkin bisa 10 sampai 20 kali lipat lah modalnya. Nah, kalau sertifikasi itu biasanya ada yang tahap satu sama tahap 2. Ada yang satu tahap langsung lolos, terus habis itu bisa didanain. Ada yang 2 tahap. Nah, biasanya rata-rata yang paling murah dananya, sertifikasinya, dan kalau itu biasanya yang 2 tahap. Dan kalau satu tahap itu bisa dikasih, tapi lebih ketat lagi peraturannya. Jadi semakin sedikit peraturannya bakal semakin ketat. Nah, kalau udah lulus sertifikasi, baru nanti dapat pendanaan. Biasanya sebelum dikasih pendanaan, dia akan verifikasi dulu nih, trade kita nih, bagaimana nih? Apakah ada yang melanggar peraturan nggak? Meskipun kita udah lulus ya. Misalkan kita modal 100.000 pendanaannya. Terus habis itu mau lulus nih, udah jadi 110.000 gitu. Berarti kan target profitnya udah dapat nih. Cuma masalahnya dalam sekali trade atau beberapa kali trade sampai lulus itu ada nggak yang melanggar peraturan?
Biasanya verifikasi dulu mereka. Kalau ada yang melanggar peraturan, pasti gagal hitungannya. Walaupun dalam tanda kutip kita udah lulus ya. Jadi nggak selalu. Jadi bakal diverifikasi ulang dulu. Tapi kalau udah oke semua baru nanti bisa dikasih dananya. Ternyata memang untuk mendapatkan pendanaan tidak semudah itu ya. Iya, Ya, dan juga bahkan tidak hanya verifikasi dan lain-lainnya, tapi kan kita juga benar-benar harus trading itu drawdown-nya kan sangat kecil sekali tuh. hmm. Itu gimana tuh caranya bro biar bisa lolos? Itu kan susah banget tuh. Drawdown-nya benar-benar harus kecil banget loh. Kalau biar lulus sebenarnya simple ya. Money management itu paling penting pertama. Karena Mm, kalau nggak ada money management yang benar, pasti ya ujung-ujungnya hancur juga akunnya. Itu Oke, udah money pasti. management. Manajemen yang pertama. Yang kedua yang paling penting mental sama disiplinnya dulu. Mentalnya kuat nggak nih buat ngolah dana yang biasanya kecil jadi besar. Terus bisa disiplin nggak tradingnya? Jadi bukan masuk yang asal revenge trading, terus habis itu misalkan asal masuk aja gitu. Ya nggak bisa kalau kayak gitu. Nah yang paling penting berikutnya itu teknikalnya. Teknikalnya. Pasti metodenya. Nah, masalahnya metodenya kebanyakan di luar sana yang dulu saya pakai juga itu kurang lebih sama sama orang-orang kebanyakan yang retail-retail trader. Ya pakai metode-metode yang profit takingnya itu 1:2, 1:3, 1:4 gitu. Ya biasanya 1:4 tuh jarang lah ibaratnya. Nah, setelah dari situ kan ya dari ngumpulin 10.000, let's say kita ngomongin akun 10.000 lah. Kita mau dapat 10% dari dapatin 1.000 gitu kan. Terus risk kita 1%, $100. Kalau kita cuma 1:2, 1:3, mungkin bisa, tapi harus berapa kali masuk? Berapa kali masuk? Nah, masalahnya berapa kali masuk itu pasti konsisten profit apa enggak? Berapa lama untuk dapetin sampai 1.000 ini? Karena dari 100 ke 1.000 ini kan ibaratnya berarti kan harus dapetin 10 kali lipat dong dari risk yang kita siapkan. Nah, kalau dulu sih pakai metode kayak gitu bisa aja, tapi masalahnya adalah terlalu lama. Karena biasanya ada beberapa platform pun yang ngebatasin waktu dalam 1 bulan. Oh, ada waktunya juga Ya, ternyata. ada beberapa platform yang memang ngebatasin waktu, tapi nggak semuanya ya. Ada beberapa yang di loose, ada yang memang harus ada batas waktunya. 1 bulan nih harus dapat lulus sertifikasi gitu. Nah, lalu kalau misalkan udah kayak gitu, ya metodenya harus cari yang gimana caranya risk rewardnya besar. Risknya kecil, tapi rewardnya bisa gede nih. Misalkan 1:10, 1:20. Nah, itu kan sebenarnya jarang ya di luar. Nah, kalau saya memang ada metode sendiri yang dikembangin. Hmm. Belajar di luar, habis itu ada beberapa metode yang dikembangin untuk dapat ke sana gitu. Jadi ada metode khusus yang memang diperuntukkan untuk bisa lolos yang tadi ya dengan Iya, drawdown yang sangat kecil berarti kan profitnya juga harus besar ya, tapi drawdownnya kecil gitu. iya benar. Jadi gimana nih caranya kita lulus secepat mungkin kan sebenarnya untuk itu. Gimana caranya Profom ini kita lulus sertifikasinya secepat mungkin dan bisa dapat pendanaan secepat mungkin. Karena kan kita nggak mau dong cuma trading untuk habisin waktu nggak dapat apa-apa gitu kan. Karena itu kita trading sendiri pun pakai modal kecil pun kita maunya profit withdrawal, profit WD, profit WD gitu kan. Maunya kan kayak gitu. Nah, sedangkan kan kalau kita belum lulus Profom kan nggak bisa. Karena itu kan peraturan seperti itu dan berikutnya trade berikutnya baru kita bisa dapat untung. Itu pun kalau profit. Kalau loss ya kita harus recover lagi akunnya sampai misalkan kita udah lulus Profom. Akunnya 100.000. Terus trade pertama kita loss. Jadi akunnya 99.000. Kita harus recover dulu 1.000 itu, 100.000 baru next trade-nya lagi profit lebih dari 100.000 baru bisa dapetin profitnya, profit Gitu sharingnya. Kalau ya. nggak bisa. Jadi modalnya harus dibalikin dulu nih. Ibaratnya kayak misalkan kita udah didanain nih sama perusahaan, terus habis itu dana perusahaannya berkurang. Ya kita harus balikin dulu modal dia. Baru kita bisa bagi profit. Kalau nggak bakal bisa. Berarti bener-bener ya memang profit itu harus bener-bener dari modalnya bukan udah loss terus tradingan berikutnya profit, sharing profit nggak gitu ya. Ya Bener-bener ya nggak bisa. memang Ya. dihitungnya bener-bener sampai ke modal awalnya ya berarti. Hmm. Oke, kalau berarti kan lu udah pernah lulus program kemarin dan udah dapet pendanaan kan? Hmm. Nah, kemarin berapa profit yang lu dapetin paling besar sebulan? Profit Atau paling rata-rata lah, besar kalau nggak paling besar, sebulan rata-rata boleh. rata-rata aja lah ya. Ya, rata-rata aja ya kalau. Rata-rata sih kalau dari akun 100.000 ya, Hmm, yang paling kecil itu paling kecilnya biasanya sekitar 2.000 3.000-an lah. 2.000 3.000 dolar ya. Iya, sekitar Berarti 3% lah. tiga Itu persenan ya. itu udah paling kecil banget karena Iya. ya kita kan nggak bisa tahu market ya. Iya, Kayak gimana? karena memang dijaga juga ya untuk drawdown-nya kan nggak boleh terlalu besar juga ya. Iya benar. Jadi mungkin kalau dirasa kecil itu sebenarnya nggak kecil ya 3% sebulan kan berarti kalau setahun itu 36% ya, betul ya? Iya betul. Ya kurang lebih 40 persenan ya. 40%-an. Dan juga yang
harus dijaga adalah drawdown-nya nggak boleh lebih dari 5% kan? Ya, dan nggak boleh kurang dari modalnya yang sekarang. Ya nggak boleh kurang dari modal yang sekarang dan bahkan ketika misalnya kita udah dapat profit, apakah boleh tuh drawdown-nya lebih dari 5%? Misalnya udah lebih, misalnya udah 120.000 nih akunnya, Hmm, ya, terus ternyata turun nih 5% dari 120.000 itu masih boleh? nggak boleh. Berarti bener-bener harus dijaga drawdown-nya, bahkan kembali ke modal awalnya pun nggak boleh? Nggak boleh. Jadi beberapa tempat memang ada yang boleh sampai, misalkan kita punya akun 100.000, maksimal akunnya itu nggak boleh kurang dari 95.000. Ada yang kayak gitu. Walaupun kita udah, misalkan kita udah profit ke 15.000 lah, let's say. Terus kita loss terus sampai akunnya 9.500 baru dihitungnya gagal. Ada yang begitu. Tapi kalau yang saya jalanin, yang sekarang itu nggak boleh lebih dari 5%. Jadi misalkan udah akunnya berkembang dari 100.000 ke 150.000. Ya hitungan 5% itu dari 150.000-nya itu. Oke, jadi memang ini bikin lebih susah lagi ya untuk Hmm, bahkan ketika kita ada pendanaan ataupun di ujiannya, berarti kan sama ya sistemnya ya, di ujiannya begitu, pendanaan juga begitu kan? Sama ya? Itu yang bikin lebih susah ya, karena kalau misalnya kita dapat profit besar, loss besar, itu biasanya sih bisa gitu, kita dapat profit yang lebih besar. Tapi kalau drawdown-nya harus dijaga di bawah 5%, selama akun itu ada, berarti kan dari equity ya, itu menurut gue gila banget sih. Susah banget loh gitu ya bisa lulus. lumayan lah. Wah, gila, keren banget bro. Jadi, coba tolong dong di-spill dong, gimana tuh caranya tuh? Soalnya banyak kan metode yang, oh bisa profit gede nih, tapi loss-nya juga gede biasanya. Nah, ini gimana nih caranya supaya, berarti kan loss-nya tuh bener-bener harus sedikit banget gitu, nggak Hmm, boleh floating terlalu banyak kan, hmm. dan juga harus untung lagi tuh. Tekniknya gimana tuh? Bisa di-share spill-spill sedikit nggak nih? Oke, soal tekniknya ya, sebenarnya gue awalnya nggak pernah mau ngajar karena gue nggak biasa untuk ngajar trading, karena gue ibaratnya kalau gue ngajarin habis itu ngasih sinyal, ibaratnya ya dalam tanda kutip sinyal, ya kalau ada loss kayak ada rasa nggak enak gitu biasanya kan gitu. Nah, jadi nggak pernah ngajarin nih, cuma setelah dipikir-pikir ya bolehlah, ada beberapa karena dari ide teman-teman juga yang bilang, coba dong ajarin gue dong gini-gini, gimana sih cara tradingnya gitu, mau dong gimana sih bisa dapat pendanaan segala macam ya. Awalnya sih ngajarin teman-teman doang, terus habis itu kepikiran, ya udah deh, gue coba buka kelas deh gitu. Jadi lagi sekarang lagi nyusun untuk bangun kelas juga, buka kelas baru untuk ngajar cara tradingnya gimana biar orang-orang tuh bisa lulus platform. Karena di Indonesia orang-orang yang lulus platform tuh dalam tanda kutip masih dikit banget. Karena yang either nggak tahu atau metode tradingnya yang kurang oke lah gitu untuk lulus platform, biasa Wah, gitu. oke juga tuh. Jadi sekarang bikin kelas untuk Hmm. bisa mengajarkan teknik yang bisa bahkan lulus di Proform ya. Ya Ya, tentunya tidak hanya lulus Proform ya, intinya kan profit ya. ya, Wah, kelasnya namanya apa tuh? Kelas Proform atau kelas apa namanya? nggak. Jadi ini berdasarkan metode trading gua ya. Jadi yang gue pakai itu dalam tanda kutip ya dipanggilnya sniper lah, karena memang Hmm, kan drawdown-nya atau risk reward ratio-nya gede banget. Antara 1/10, 1/20 ya gede kan maksudnya. wah gede banget. Jadi ya yang gue ambil dari situ aja nama kelasnya Sniper Entry System kayak gitu. Oh gitu, jadi namanya sniper karena memang filosofinya ya bener ya sniper. Sniper kan penembak jitu nih. Kalau Iya, ditembak kan kena dar gitu, iya, harus akurat lah. Walaupun misalnya bisa gak kena tapi kita incar akurasi yang tinggi. Berarti iya, ini juga metodenya begitu gitu ya, seperti ya sniper. benar. Karena kan ya kita bilang sniper itu kan targetnya bukan sembarangan gitu. Nggak semua, misalkan let's say lagi perang, sniper itu kan nggak nembakin tentara-tentara biasa. Tapi biasanya pemimpin atau orang-orang yang memang pegang kendali yang efeknya besar. Betul banget. Jadi Bener kan? bener-bener sekali tembak itu bener-bener kena yang paling pentingnya gitu Ya kalau sniper ya. betul. Wah, keren banget nih. Terus gimana tuh kalau mau ikut kelasnya? Udah rilis belum ini kelasnya? Atau baru mau rilis? Kelasnya sekarang baru mau rilis, Oh gitu. jadi kalau mau ikut kelasnya, teman-teman di sini juga kalau misalkan mau ikut kelasnya, nanti ditaruh aja ya Bisa di daftar di mana? Ada linknya nggak nanti? ada linknya nanti Oke. ditaruh aja ya di Oke, deskripsinya ya boleh ya. boleh nih buat teman-teman yang mau ikutan belajar ya gimana caranya tekniknya Bro Hermawan ya, biar bisa lulus Profirm nih. Intinya sih terserah teman-teman mau ikutan Profirm juga boleh, atau misalnya buat trading sendiri juga boleh. Karena ini tekniknya drawdown-nya berarti benar-benar harus dijaga kecil sekali dan profitnya harus tinggi sekali juga ya, Iya benar. supaya bisa lulus Profirm ataupun bisa sharing profit. Hmm. Nah, buat teman-teman yang mau nanti kita taruh aja di link di deskripsi ya. Ya, Nanti gue minta ke Bro Hermawan untuk kasih linknya. Kelas apa? Kelas sniper. kelas sniper Kelas entry system. sniper entry system. Nah, Ya, buat teman-teman ya, nanti jangan lupa langsung aja klik link di bawah supaya teman-teman bisa ikutan kelasnya ya.
Oke, jadi mungkin sekarang gue mau tanya lagi deh. Tadi kan kenapa Bro Hermawan mau bikin kelas karena ternyata banyak teman-teman juga yang mau bisa hidup Hmm, dari trading ya. hmm. Nah, selain itu apa ada tujuan lain nggak dari Bro Hermawan? Kan sekarang Bro Hermawan udah bisa dapat profit nih dari Profirm gitu, udah dapat pendanaan. Ada tujuan lainnya nggak nih setelah ini gitu? Apakah Bro Hermawan mau cari pendanaan yang lebih besar lagi, atau misalnya mau bangun komunitas, atau bagaimana nih coba? Untuk sekarang sih belum ada ya, tapi kepikiran untuk bangun komunitas juga sih. Karena kan untuk orang-orang yang nanti ikut kelas, ya kita akan bikin komunitas lah untuk saling sharing, Oh, jadi di saling kelasnya belajar. dapat komunitas juga? Ya, jadi kita saling belajar lah. Ibaratnya mungkin sekarang gue yang ngajar, karena gue sharing nih sekarang kayak gimana. Tapi kedepannya belum tentu nih gue selalu lebih pintar dari orang lain kan. Bisa aja setelah gue ajarin mungkin mereka ngulik, kok ternyata ketemu metode yang lebih bagus lagi nih, win rate lebih tinggi segala macam ya kan kita bisa saling sharing kan. Jadi Betul. kalau dari komunitasnya ya tradingnya juga kan lebih enak, bisa gitu kan. Ya ibaratnya nggak semua orang tuh bisa trading sendiri gitu. Oke, jadi bagus ya. Jadi ini komunitasnya akan semakin berkembang. Jadi orang Ya, yang udah pinter teknik sniper pun bisa ngajar orang lain juga ya. Jadi hmm, semakin banyak orang-orang yang bisa menggunakan teknik ini. Dan yang betul. pastinya bisa bisa dapat pendanaan lah ya. Kalau nggak pendanaan bisa profit ya. Ya bisa seenggaknya bisa hidup lah dari trading atau enggak ya jajan-jajan pakai trade dari trading bisa lah. Oke. Oke, mungkin satu lagi ya, Bro Hermawan. Pertanyaannya adalah gini, jadi kan kalau kita lihat nih, jangankan masih sedikit trader yang Hmm, lolos Profirm di Indonesia, trader yang profit di Indonesia aja kayaknya juga nggak segitu banyaknya ya. hmm. Ada nggak tuh pesan atau tips untuk teman-teman kita yang mungkin tradingnya masih nggak bisa konsisten atau masih loss? Oke. Pesannya kalau buat teman-teman yang nggak konsisten sekarang kalau tradingnya, biasain untuk coba dengan akun demo dulu pertama pasti. Karena pengelolaan dana yang kecil dan besar itu beda. Biasanya kita coba dulu nih demonya, demo pun diperlakukan seperti akun yang udah real. Jadi dananya dilakuin ya konsistensinya dijaga, semua dijaga, dicatat di jurnal. Profitnya, tradingnya seperti apa, entry-nya kayak gimana, terus habis itu baru nanti kita bisa masuk ke akun real itu pertama. Nah, yang kedua, kalau misalkan memang belajar sendiri kurang mampu, cari mentor. Cari orang yang bisa ngajarin metode tradingnya yang memang udah terbukti ya. Udah terbukti, udah tahu nih kalau dia profit, metode dia bagus, ya udah belajar sama dia, ikutin, copy aja gitu. Cara dia kayak gimana? Karena kan dimanapun ya kita sekolah aja kita butuh guru. Kan nggak semua orang bisa belajar secara otodidak. Meskipun kita bilang, "Oh, trading kita udah sekali untung gede," tapi masalahnya setelah di jurnal baru ketahuan. Kalau nggak di tracking, nggak di jurnal, nggak akan ketahuan nih sebenarnya profit apa enggak tradingnya. Dari misalkan let's say 10 kali trading, bisa aja 6 kali loss, 4 kali win. 4 kali win ini bisa nutup nggak dari 6 loss ini dan tetap hitungannya ada profit nggak? Gitu. Jadi harus di jurnal pertama. Yang kedua ya itu cari mentor, cari guru yang memang bisa buat diajarin bareng atau sharing bareng, misalkan bertanya segala macam. Pokoknya ikutin aja metode dia, di-copy, pelajarin bener-bener, ya ikutin cara dia trading, dan akhirnya ya ikutin dia profit juga kan pasti. Oke, kalau mau dimentorin sama Bro Hermawan langsung apakah bisa? Kalau ada teman-teman tuh yang mau, saya maunya langsung sama Bro Hermawan aja deh. Ikut kelasnya aja dulu. Oke, ikut kelasnya dulu ya. Jadi kalau teman-teman yang mau memang belajar dari suhunya yang udah lulus Profirm, yang udah terbukti nih udah lulus nih, langsung aja ikut kelas sniper apa tadi? Sniper entry system. Ya, langsung aja ikut kelas sniper entry system. Oke, ini itu dulu ya untuk sharing-sharing di podcast kali ini. Thank you Bro Herman udah datang dan Oke, sampai jumpa di video episode berikutnya. Bye bye semuanya. bye-bye.